Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Sultoni dengan NIM 18351048, kelas 4D, kampus Universitas Islam Riau, dengan mata kuliah basis data 2, dosen pengampu Fitri Ayu Skom Mkom. Di sini saya akan melakukan visualisasi data dengan menggunakan Google Data Studio. Di sini saya akan menggunakan data tentang COVID-19. Pertama, pastikan Anda mempunyai datanya terlebih dahulu. Nah, ini adalah data mentah yang akan dihubungkan ke dalam Google Data Studio. Di sini saya menggunakan data tentang COVID-19 di kabupaten atau kota di Riau. Masih dirawat, pulang dan sehat, meninggal. Di sini saya mempunyai 12 data dengan 4 kolom. Nantinya data ini akan diunggah ke dalam Google Spreadsheet. Setelah kita unggah di dalam Google Spreadsheet, kemudian akan dihubungkan ke Google Data Studio. Lalu setelah di Google Data Studio, akan diproses datanya dalam laporan. Jika sudah, kita save. Nah, di sini saya sudah men-save-nya, jadi saya close saja. Kemudian buka Google Chrome. Yang pertama kita unggah dulu file yang ada di Microsoft Excel tadi ke Google Spreadsheet. Nah, berhubung saya sudah mengunggahnya, jadi otomatis data tersebut sudah ada di sini. Ini adalah data yang ada di Microsoft Excel tadi yang sudah saya upload ke Google Spreadsheet. Yang nantinya data ini akan dihubungkan ke dalam Google Data Studio. Cara uploadnya, klik ini, kemudian upload, kemudian pilih di mana letak file yang Anda simpan. File yang Microsoft Excel tadi. Jika sudah, lalu upload, lalu akan muncul di sini. Setelah muncul data ini di sini, kemudian kita membuat laporan di Google Data Studio. Klik ini. Nah, setelah terbuka, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Android Studio. Di dalam Android Studio kita dapat membuat laporan yang ada di Microsoft Excel tadi dalam bentuk laporan. Lalu Anda juga bisa membagikan laporan tersebut ke orang lain dan bisa juga diedit dengan orang lain. Ini adalah template yang disediakan oleh Google Data Studio, dan ini adalah laporan yang sudah pernah saya buat.
Dan di sini juga bisa dihapus, dibagikan, atau ganti nama juga bisa. Di sini untuk membuat laporan baru, di sini sama aja. Ya, seperti biasalah. Kemudian, selanjutnya jika ingin membuat laporan baru, klik ini. Setelah itu, hubungkan Google Data Studio dengan data yang kita miliki. Tadi kita mengupload data di Google Spreadsheet. Otomatis kita akan menghubungkan Google Data Studio di Google Spreadsheet. Bisa juga dengan menghubungkan dengan yang lain, yaitu dengan upload file. Masih banyak lain. Ada juga yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, berhubung saya menggunakan ini, maka kali ini saya akan menghubungkan data saya dengan Google Data Studio dengan Google Spreadsheet. Jadi, dari Microsoft Excel, saya mengupload ke Google Spreadsheet, kemudian dari Google Spreadsheet, saya menghubungkan ke Google Data Studio, data saya tadi. Nah, jika sudah, kita klik ini untuk menghubungkan. Kemudian pilih file yang akan kita jadikan laporan. Lalu tambahkan Nah, setelah itu akan tampil begini ya. Nah, ini adalah data yang akan kita buat laporannya. Dan bisa juga kita buat statistiknya. Di sini kita bisa menambahkan dimensi. Dimensi itu maksudnya data yang akan kita olah di sini. Nah, berhubung saya tidak ingin menggunakan record count, akan saya hapus saja dengan klik tanda ini. Nah, kemudian saya akan menambahkan dimensi baru, masih dirawat positif. Kemudian saya akan menambahkan lagi masukkan saja semua. Ini adalah data yang ada di Google Spreadsheet. Kemudian kita koneksikan di sini. Setelah itu dimensinya saya menggunakan dimensi ini ya. Ini dimensi ini data yang akan kita olah di Google Data Studio. Kemudian rapikan ya seperti biasa. Nah, nantinya data ini akan kita olah ke laporan Google Data Studio. Nah, nantinya akan kita buat statistik tentang data ini. Nah, setelah itu kita buat judulnya. Oh ya, untuk judul kita mengklik teks ini. Kemudian kita beri aja nama apa ya?
Nah, di sini adalah untuk mengatur gaya teks, ukuran, warna. Saya di sini akan menggunakan kedua. Di sini juga dapat memilih font. Ya, sesuai selera fontnya. Juga bisa memilih warnanya, warna biru. Ini latar belakangnya. Ini aja. Kemudian ini backup-nya bordernya. Untuk border saya memilih warna putih aja. Ini untuk tebalnya. Ini untuk garis bordernya. Untuk warna putih aja. Nah, setelah sudah, kita bisa juga menambahkan tema atau template di laporan kita. Dengan mengklik ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, sesuaikan saja tema yang Anda inginkan. Nah, saya akan memilih ini. Nah, nantinya data ini akan dibuatkan diagram di dalam laporan ini. Contoh, saya akan menggunakan total. Di sini saya mempunyai 12 data. Kemudian saya akan menambahkan diagram lagi. Nah, masih dirawat positif ada 89. Jumlah keseluruhan dari yang masih dirawat positif ada 89. Kemudian saya akan menambahkan total sekali lagi. Nah, kemudian yang pulang sehat positif totalnya seluruhnya ada 121 orang. Nah, di sini kita bisa juga mengganti pulang dan sehat positif mengganti dengan kolom lainnya. Contohnya meninggal positif. Tinggal tarik aja lalu letak ke sini. Dan otomatis data akan berubah. Nah, meninggal ada 10 orang. Dari seluruh data. 6, 1, 7, 7, 2, 9, tambah 1, 10, pas. Nah, kita tinggal nambahkan di sini saja pengen data mana yang ingin dijumlahkan. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan diagram jenis lain, yaitu diagram lingkaran. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini, dan Anda juga bisa menggantinya tentang kolom apa yang ingin dibuatkan diagram lingkaran. Di sini metriknya rekor akun, dan saya akan menggantinya dengan masih dirawat positif. Tarik aja ke sini. Nah, otomatis datanya akan berubah.
Untuk Pekanbaru 37%, paling besar Pekanbaru untuk yang masih dirawat. Coba kita lihat di tabelnya apakah ya. Oh, Pekanbaru 33, Indragiri 32. Nah, benar di sini yang paling banyak yaitu Pekanbaru dengan warna coklat. Kemudian untuk menambahkan halaman baru, klik tambah halaman. Kemudian kita buat diagram baru di sini aja. Kita akan mencoba membuat diagram. Nah, ini. Intinya caranya sama dengan membuat diagram sebelumnya. Tinggal mengganti dimensi perincian, matriks. Sama aja. Nah, di sini masih berantakan ya. Saya menggunakan metriknya masih dirawat. Nah, sudah muncul. Masih dirawat yang paling tinggi yaitu Pekanbaru, yang kedua Indragiri Hilir dengan 32, kemudian 44 dengan Kuantan sendiri, kemudian Kampar dengan 7 orang. Nah, kita intinya tinggal mengganti dimensi dan metrik sesuai yang Anda inginkan. Di sini saya juga bisa menambahkan yang pulang. Klik, tarik. Nah, otomatis data akan berubah. Pekanbaru 33, yang kedua Dumai, ini yang pulang sehat positif. Kemudian yang ketiga Bengkalis, dan masih banyak lagi. Nah, untuk diagram yang lain intinya sama saja caranya. Nah, di sini saya akan menggunakan diagram yang lainnya. Contohnya diagram ini, diagram apa namanya? Ini adalah tampilan diagram diagram garis. Tadi saya bentuknya seperti ini, sama saja sama diagram sebelumnya. Jika ingin menghapus, klik ini, klik ini. Nah, ini diagram garisnya, pulang sehat. Dan bisa juga menambahkan metriknya, masih dirawat. Nah, yang masih dirawat, yang hijau, dan pulang sehat positif, garis ini. Dan di sini kita dapat mengubah gayanya, mau warna biru, mau warna putih, mau warna hijau dengan ngeklik gaya. Nah, di sini adalah yang mengatur gaya dari diagram di samping. Contohnya saya akan memilih warna hitam. Nah, hitam. Kemudian diagram batangnya saya akan memilih warna biru. Nah, berubah warna biru. Ini sama aja. Caranya klik ini. Kemudian pilih gaya. Di sini datanya. Nantinya laporan ini juga bisa dibagikan ke orang lain. Dan bisa juga diedit dengan orang lain. Jadi, data dari Microsoft Excel diupload ke dalam Google Spreadsheet. Kemudian, di Google Spreadsheet,
dihubungkan ke dalam Google Data Studio. Lalu, masukkan semua data yang ingin diolah. Ini adalah data yang mau diolah. Kemudian, masukkan diagram-diagram yang Anda inginkan. Sampai di sini saja yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.